Gimana profit hari ini, guys? Terbilang baik seperti performaan untuk hari ini. Penutupan ya? Ya, lumayan. Lumayan. 50 juta Hari ini? hari ini. 50 juta hari ini. Wah, enak enai. I'm OG, y'all new to the game. Trading, profit, belanja. Nggak ada duit ya, Mas? Oke, sekarang gua bakal ngebahas koin, yaitu coba investasi. Umumnya di aset digital ya. Jadi menurut kakak lu apa sih investasi itu? Investasi itu suatu kegiatan ya, kegiatan kita menanamkan modal atau uang kita ya ke perusahaan yang kita yakin di prospek ke depan baik ke komoditas seperti emas atau tanah umumnya untuk orang-orang dan aset-aset digital lainnya. Investasi apa sih yang lagi dikerjain kakak Lil? Umumnya gue investasi di instrumen forex, tapi untuk saat ini gue lebih cenderung tertarik ke aset digital yaitu cryptocurrency karena gue melihat banyak peluang dan volatilitas yang tinggi di kripto untuk sekarang ya. Sekarang fokusnya lebih ke kripto ya. Iya, aset digital. Itu emang lagi momentumnya emang pas atau di forex agak kurang nih? Atau gimana kira-kira? Kalau di forex itu stabil aja karena forex itu kan kegiatan, yaitu kegiatan setiap negara untuk ekspor, impor, transaksi. Kalau aset digital ini kayak kripto ini kenapa lagi momentum? Karena di era pandemi ini udah eranya digital lah. Kayak kita aja sekarang mau belanja online dan lain-lain ya kan. Ya seperti itu sih. Jadi di pandemi ini orang lebih melihat ke era digital ya. Makanya aset-aset digital itu volatilitasnya terus tinggi di sepanjang 2020 sampai 2021 sekarang. Nah, kalau untuk belajar nih, teman-teman semua kan pengen belajar gitu kan. Mungkin ada yang sudah tahu tapi belum siap untuk menjalaninya. Nah, kira-kira belajar itu enaknya di mana sih? Apakah kita baca buku, apakah lihat-lihat di sosmed, atau mungkin lihat-lihat videonya? Kira-kira belajar yang tepat itu seperti apa? Apakah harus sama kayak orang-orang yang benar-benar mereka itu ya sudah berpengalaman di situ gitu? Kira-kira menurut kakak Lil yang paling bagus itu kita harus belajar sama siapa, di mana ya gitu? Kalau gue sih lebih cenderung ke baca buku ya untuk awal, karena sebelum lo mulai, apalagi lo yang baru banget tuh tahu kayak trading ya, trading forex, trading kripto, trading saham, umumnya itu sama semua, cuman yang membedakan kayak di forex tuh ada namanya itu CFD, Contract for Difference. Kalau di saham atau di aset digital kan nggak ada tuh. Menurut gua lo harus banyak dulu tuh baca kayak beritanya, tips-tips sebelum lo memulai. Di Google pun ada, cuman yang lebih efisien itu lo beli buku. Ya banyak lah buku-buku di toko buku yang ngajarin lo dari basic pengetahuan awal tuh sebelum lo memulai investasi atau lo mau tradingnya. Kira tips untuk memulai investasi ini untuk para pemula ya, itu bisa dikasih nggak tipsnya? Apakah yang harus disiapkan itu apa aja sih gitu loh? Terutama sebelum lo mau investasi ya lo harus punya mindset ya. Mindsetnya itu
karena investasi itu, apalagi untuk investasi digital ya, itu 90% menurut opini gua itu beresiko. Ya lu beresiko kehilangan uang lo, jadi lu harus bentuk mindset supaya lu itu tangguh tuh. Nah, basicnya memang ya 90% itu resiko semua, apalagi dengan lu yang nggak tahu apa-apa tentang trading umumnya, karena yang gue jalanin ini trading ya, investasinya. Nah di situ kan aku pernah lihat nih di sosmednya Kak Lil tentang apa itu TA. TA itu apa sih? Bisa dijelasin nggak Kak Lil? TA itu trader authentic. Jadi gue itu ngebuat wadah nih, komunitas untuk orang-orang yang baru banget kenal dunia investasi, forex, saham, kripto. Jadi trader autentik itu bakal banyak lah ngasih lo pengetahuan dari basicnya sebelum lo mulai, dan apa-apa aja yang harus lo siapin sebelum lo mulainya. Ya banyak sih, yang paling utama itu lebih ke educate-nya sih kalau untuk trader autentik. Itu belajarnya bayar berapa Kak Lil? Untuk sekarang sih nggak ada biaya yang harus lo keluarin ya untuk sekarang, karena gua rasa sebelum gua ngebuka kayak bayar itu kayaknya gua harus nanemin dulu tuh orang-orang yang masuk di trader autentik mindsetnya ya, untuk dia lebih paham lagi, karena untuk sekarang nih banyak pembodohan ya tentang investasi. Itu aja sih, gue mau ngerubah mindsetnya tuh di trader autentik itu. Pembodohan itu seperti apa sekali? Apakah dia nipu atau gimana ya maksudnya? Bukan nipu sih, pembodohan tuh jadi kayak sekarang ini kan lagi rame tuh, kayak lo merekomendasikan suatu saham tanpa lo menganalisanya. Nah, karena umumnya kalau lo mau investasi atau lo mau trading di dunia keuangan ya, ini kan semuanya pasar keuangan ya, financial market, itu lo harus menganalisa, baik itu analisa teknikalnya, baik itu analisa fundamentalnya. Nah, untuk sekarang tuh pembodohannya itu yang begitu-begitu tuh nggak pernah dibahas oleh mereka, karena kan itu sangat beresiko banget. Kasian lah yang mulainya, bagi yang nggak ada pengetahuan dasar dari awal. Jadi ya TA ini emang benar-benar dibentuk untuk edukasi lah ya. Iya, khususnya untuk orang-orang yang baru pengen kenal nih, karena kan ya peluang sih menurut gua, karena gua ngejalanin ini pun dari awal banget, dari gua nggak tahu apa-apa tentang investasi. Jadi gua ngerasa ya diri gua yang dulu tuh, Apalagi kayak kaum milenial nih ya kan, iya yang benar-benar pengen menghasilkan lah ya, iya pengen dapat duit dari dia sendiri, dari sosmed dan segala macam lah, di digital media dan juga digital aset ya kan. iya. Nah itu benar-benar mereka pengen belajar dan benar-benar pengen memulai. Nah kira-kira memulai itu butuh dana berapa sih? Relatif, kalau untuk dana sih relatif ya, sesuai kemampuan lo aja. Ya. Jadi lo mampunya berapa, dan gue juga bakal ngebuka tuh kayak, jadi di investasi tuh lo ada manajemen keuangannya, manajemen resikonya. Jadi nanti tinggal lo pilih aja dengan dana yang lo punya, jadi lo mau apa kan gitu. Tapi kalau untuk modal gede dan modal kecil pasti hasilnya beda juga ya. Iya benar, sesuai kemampuan deh. Cuman yang jelas kalau lo mau masuk di dunia investasi atau trading, butuh banyak ngeluarin dana untuk lo riset, belajar dan lain-lain lah, apalagi untuk awal. Sekarang udah profit belum Kak? Udah dong. Asik. Itu juga tuh yang dipegang itu kayaknya mahal tuh. Itu hasil dari trading juga. Bisa jadi. Jadi kira-kira yang dipegang tuh
berapa sih kalau trading, berapa hari nih belinya? Tergantung dari modal yang lo tanamkan. Kalau Ya. modalnya gede dapatnya gede gitu Ya, ya. jadi di investasi atau trading itu ada hukumnya. Jadi hukumnya probabilitas. Jadi seberapa lo ya high risk, high return, low risk, low return gitu. Ini gue sekarang nih lagi ngecek salah satu digital asset cryptocurrency. Ini gue lagi analisa. Sehari bisa 10 juta nggak kali? Gue sih umumnya nggak mau ya yang ngebahas gitu-gituan. Cuman di dunia trading itu lebih bagus lo konsisten untuk profitnya ya, untuk menghasilkan dibanding lo profit besar tapi lo nggak punya manajemen risiko yang baik, Ya. dan itu tidak akan bertahan lama. Jadi rata-rata orang yang maju di orang yang sukses lah ya, bisa dikatakan sukses lah, dia itu punya konsisten di dalam profitnya karena dia mampu ngejaga manajemen resikonya, manajemen keuangannya, semua yang gue bilang tadi. Di trading itu umumnya hukum probabilitas itu tadi. Jadi istilahnya kita profit besar nih misalnya, itu kalau tidak konsisten ya cuma gitu ya. Ngapain gitu? Mending kecil-kecil tapi konsisten. Benar. Profitnya. Jadi ya lo harus disiplin. Apapun yang lo jalanin, kalau disiplin kan ya lo bisa lihat lah yang udah-udah. Mungkin itu aja kali pertanyaannya. Oke. Atau kalian ada yang pengen ditambahin nggak untuk kasih masukan buat teman-teman semua yang baru pengen mulai atau baru pengen belajar ya kan? Coba dikasih tips saat kalian pertama mulai juga deh. Boleh diceritain tuh gimana sampai bisa sukses kayak sekarang ya kan? Gua itu dulu awalnya buta banget sih. Jadi ada temen lah yang kenalin ya. Jadi gue dulu ikut sekolahnya, dan sekolahnya itu lumayan mahal. Karena gue ngerasa kalaupun gue bisa dan belajar sendiri, gue itu nggak bakal cukup tuh untuk bertahan. Jadi gue saranin lu cari deh sekolah online tentang trading, baik itu forex, saham, kripto. Gue sih nyaranin lo harus sekolah deh, ambil course supaya lo ngerti tuh, karena di financial market ini umumnya semua kejadian tuh berulang. Kayak kita aja ada namanya siklus ekonomi itu yang berjalan 10 tahun sekali, dari mulai 98, 2008 sampai sekarang nih 2020 era Covid. Jadi gue nyaranin lo cari course deh, dan sebelum lo mulai course-nya ya lo harus banyak baca, dan lo beli bukunya banyak kok sekarang. Apalagi kan sekarang nih lagi tren banget lah pokoknya. Itu aja sih. Jadi lo baca, sama aja lo juga nanemin tuh mindset pemikiran lo sebelum lo mulai. Itu aja sih. Oh iya, sekolahnya nanti lebih mahal kan? Terus Iya. kan kalau mahal kan tidak untuk semua orang, ya kan? Ya apalagi yang menengah ke bawah gitu kan? Ya penting buat yang lain mungkin pemikirannya kan. Berarti kalau untuk sekolah lebih baik kalau emang tidak ada dananya, mungkin kembali ke awal tadi ya, baca buku gitu ya. Iya. Ya memang cukup mahal sih ya sekolahnya, course-nya. Bisa disebutin nggak berapa kira-kira? Kalau gue cenderung dulu course-nya online sama orang-orang luar tuh. Ya banyak lah di webnya. Nanti kita bahas kalau untuk sekolahnya ya. Nah, rata-rata mereka itu ngasih cost $500 untuk basic sampai middle lah untuk ilmunya. Ya. Itu dibahas tentang technical analysis, fundamental analysis. Jadi
hal-hal apa aja yang harus lo pantau ketika lo trading di market ya, sebelum lo masuk tuh di pasarnya. Kayak lo ada berita, terus aset-aset apa yang berpengaruh terhadap mata uang atau terhadap sahamnya ya, itu banyak dibahas tuh di course. Dan di buku itu nggak 100% dibahasnya. Di buku itu paling lo basic dapet tuh. Lo mungkin cuman belajar kayak pengenalan si grafiknya, nggak lebih sih. Jadi kenapa gua nyaranin banget tuh untuk course, karena itu efisien banget kalau lo mau terjun di dunia trading gitu. Kalau lo kira-kira belum mampu ya lo, gue kerja dulu, ngumpulin uang, baru gue ngikut course. Nabung kan, gue ikut course yang dari awal ya. Sebelum lo mulai investasi itu, lo harus investasi dulu untuk otak lo supaya banyak pengetahuan. Jadi lo research lah, Investasi lihat ke atas lah ya. iya, untuk pengetahuan lo juga. Iya, biar nggak digoblokin orang ya. Iya, apalagi kan sekarang banyak banget tuh pembodohan. Istilahnya kan jual udah. Ya, bisa dibilang. Oke, mungkin itu aja Khalil ya. Makasih loh udah sharing-sharing tentang apa itu salah sih forex dan segala macamnya. Oke, mungkin itu aja. Makasih. Bye.